Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najatul Hana dari Sidikis Widya Persada Malang. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang HIV/AIDS. Nah, sebelumnya kita melakukan penyuluhan, saya membagikan slide terlebih dahulu ya, Mbak. Di situ bisa Mbak lihat. Nah, di sini selanjutnya saya akan mulai HIV/AIDS. Sebelumnya Mbak apa tahu HIV/AIDS itu? Tahu Mbak, tapi nggak terlalu paham. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan HIV/AIDS itu. HIV/AIDS ini adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh melalui kepada manusia gitu. Nah, di sini akan menyebabkan HIV. Nah, AIDS. Nah, di sini AIDS itu yang menyerang salah satu jenis sel-sel darah putih. Nah, itu menyerangnya melalui sel-sel darah putih. Sehingga terjadi penurunan sehingga terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh itu semakin menurun, semakin banyak yang rusak. Nah, di sini juga ada penderita infeksi menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi HIV/AIDS tersebut. Di sini juga ada gejala HIV/AIDS. Di sini ada demam, ada rasa lemah dan lesu seperti demam, tidak kunjung sembuh, seperti itu. Ada rasa lemah dan lesu. Nah, di sini badan kita terasa lemas, selama berturut-turut tidak kunjung terasa lemah, lesu seperti itu. Dan sendi-sendi itu terasa nyeri, sakit itu seperti itu. Dan terus ada timbul batuk tidak kunjung sembuh, juga gejala-gejala HIV/AIDS tersebut. Ada nyeri tenggorokan. Dan di sini juga bagaimana penularan HIV/AIDS. Nah, di sini ada hubungan seksual dengan pengidap HIV/AIDS. Nah, di sini yang dimaksud hubungan seksual dengan pengidap HIV/AIDS ini seperti misalkan ada yang terkena HIV/AIDS lalu kita melakukan hubungan hubungan intim misalnya seperti itu. Orang yang terkena HIV/AIDS itu akan menyebabkan yang satu tidak terkena HIV dan terus yang satunya terkena HIV itu akan menyebabkan penularan dari orang yang terkena HIV tersebut. Nah, di sini yang kedua juga ada ibu pada bayinya. Ibu pada bayinya ini seperti melahirkan. Misalkan saya terkena HIV/AIDS, terus saya hamil, terus saya tuh melahirkan itu tidak boleh secara normal. Karena apa? Kalau kita melahirkan secara normal itu akan menularkan HIV/AIDS kepada bayinya tersebut. Nah, kita menggunakan apa melahirnya? Kita bisa menggunakan melahirnya secara sesar agar bayi tersebut tidak menular HIV tersebut. Nah, di sini juga ada darah dan produk darah yang tercemar HIV/AIDS. Nah, di sini semisal ada darah orang yang terkena HIV/AIDS. Nah, lalu kita mempunyai luka. Nah, itu jika darah tersebut terkena luka orang yang tidak terkena HIV, maka itu akan menyebabkan penularan HIV tersebut. Jadi, jika mempunyai luka HIV/AIDS, kita berkunjung ke rumah atau berkunjung ke orang yang menderita HIV/AIDS itu kita harus menggunakan kalau ada luka itu harus kita tutupin dulu. Nah, di sini ada yang keempat, menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, seperti itu menggunakan jarum suntik secara bergantian itu seperti kita melakukan orang yang terkena HIV, terus itu habis melakukan penyuntikan gitu, terus kita pakai orang yang tidak terkena HIV, terus kita pakai suntikannya itu bisa menyebabkan penularan HIV tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada HIV tidak menular melalui yang pertama air mata. Nah, jika orang yang terkena HIV kita itu terkena air mata, terus keringat, air liur, ludah, air kencing itu tidak tertular
menular melalui itu. Nah, di sini juga ada yang kedua, peralatan makan bersama. Misalkan kita melakukan makan bersama sama orang-orang yang terkena HIV tersebut. Nah, di situ misalkan piringnya satu piring bersama dengan orang yang terkena HIV, itu tidak akan menular melalui itu. Terus gantian sendok itu tidak akan menular melalui itu, kecuali ada luka gitu, ada luka orang yang tidak terkena HIV, terus kita gantian itu bisa terjadi penularan. Nah, yang ketiga di sini pakaian handuk, sapu tangan itu tidak terjadi penularan melalui pakaian handuk seperti itu. Misalkan kita bergantian atau meminjam handuk orang yang menderita HIV/AIDS, itu tidak akan menular melalui itu. Dan di sini juga ada yang keempat, toilet yang dipakai secara bersama. Nah, di sini secara bersama itu toilet yang secara bersama. Misal kita mengunjungi orang yang terkena HIV/AIDS, kita berkunjung ke rumah orang yang menderita penyakit HIV/AIDS, itu tidak perlu takut kita melakukan atau buang air kecil di kamar mandi, itu tidak akan menular melalui itu tersebut. Nah, di sini juga yang kelima, menggunakan kolam renang yang sama. Misalkan kita pergi kolam renang ya. Nah, kita kan tidak tahu orang yang berenang itu apakah mempunyai penyakit HIV atau tidak. Itu tidak akan menularkan melalui itu. Jadi kita ke kolam renang dengan orang yang menderita HIV/AIDS, itu tidak akan menular melalui itu. Terus yang keenam, berpelukan. Misal kita bertemu dengan orang atau teman kita yang terkena HIV/AIDS, terus kita berpelukan dengan teman kita yang terkena HIV/AIDS, itu tidak akan menular melalui itu. Nah, di sini juga ada berjabatan tangan. Nah, kita tidak perlu takut dengan berjabatan tangan, dengan bertemu dengan orang yang terkena HIV. Kita takut untuk berjabatan tangan, itu tidak perlu takut untuk melakukan berjabatan tangan dengan orang HIV tersebut. Itu tidak menular secara berjabatan tangan. Nanti yang kedelapan di sini, hidup serumah dengan penderita. Misal hidup serumah sama orang yang penderita HIV/AIDS, itu tidak terjadi penularan melalui itu. Nah, di sini juga gigitan nyamuk. Misal nyamuk itu gigit ke orang yang punya riwayat penyakit HIV. Nah, terus nyamuk itu pindah ke orang yang tidak terkena penyakit HIV. Nah, pindah ke situ, dia itu tidak menularkan melalui itu. Nah, di sini juga hubungan sosial yang lain itu. Nah, selanjutnya di sini ada cara pencegahan. Di sini apa? Nah, yang pertama ada jauhi seks bebas. Seperti itu, jauhilah seks bebas seperti melakukan seksual secara bebas. Dan yang kedua juga bersikaplah saling setia dengan pasangan ini. Seperti apa? Nah, kita melakukan hubungan itu jangan secara bergantian seperti itu. Nah, gunakan kondom saat berhubungan intim. Di sini kenapa? Misalkan orang yang menderita HIV itu berhubungan dengan orang yang tidak menderita HIV/AIDS. Nah, itu kalau jika tidak menggunakan kondom, itu akan menularkan atau menyebabkan tertularnya HIV/AIDS tersebut. Nah, di sini juga ada hindari pemakaian narkoba. Nah, jika di sini orang yang terkena HIV/AIDS terus menggunakan narkoba, secara otomatis kan kita menggunakan jarum suntiknya itu secara bersamaan, itu tidak boleh. Jika melakukan jarum suntik yang bersamaan, misal jarum suntiknya sudah dipakai gitu dengan orang yang menderita HIV/AIDS tersebut, maka itu akan menularkan kepada orang yang tidak terkena HIV/AIDS tersebut di situ. Di sini juga ada pengobatan. Bagaimana pengobatan HIV tersebut? Nah, di sini terdapat obat-obat yang dikenal dengan nama antiretroviral dan yang disingkat ARF, yang berfungsi menghambat virus dalam merusak sistem kekebalan tubuh. Obat-obat tersebut diberikan dalam bentuk tablet. Nah, di sini mengkonsumsi obat ARF secara setiap hari seperti itu bisa Anda akan disarankan melakukan pola hidup sehat seperti itu. Mohon maaf apakah ada yang ditanyakan untuk dan jelas tidak? Tidak ada, Mbak. Jelas. Makasih. Kalau begitu, terima kasih.
kurang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.